Contoh gue hari ini, aduh, buat besok nih, nggak ada duit lagi buat makan. Hari ini udah pasti ngapain? Karena kita sudah tahu duit di tangan kita udah nggak ada lagi. Berarti besok harus ngapain? Hari ini harus ngapain? Sudah mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam cara sharing positif, ngobrol positif bersama kita. Seperti biasa, di kanan saya ada Fahmi dan sebelah kiri saya ada Bang Riko. Semoga kali ini pembahasan bisa menginspirasi dan juga ada sedikit ya motivasinya lah ya. Semoga bermanfaat lah untuk kita semua. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu. Kali-kali nih dari pertama awal dimulai emang kayaknya ke gue nih. Minggu depan dah lu nggak apa-apa. Untuk sekarang gue masih ada kayaknya bang. Kan biasanya ide-ide yang muncul sesuatu yang pertanyaan-pertanyaan tuh dari lu yang nyeleneh-nyeleneh guys. Nyeleneh ya bahasanya ya. Aduh. Iya. Ayo, kalau gue sih pengen mempertanyakan eh, kenapa sih manusia itu ketika ada pecutan, ada trigger itu baru bergerak dengan sendiri, baru bergerak lah. Gitu. Beda dengan kayak apakah dia nggak punya pendirian Sebagian orang apakah kali ya. ya gitu kan apakah gimana pun sama dalam diri gue juga kok rasanya ketika gue dipecut kok gue malah jadi melakukan itu gitu padahal nggak harus sebelumnya nggak harus dipecut dulu gue udah bisa ngelakuin harusnya gitu tapi kenapa nih apakah nggak ngeh yang pembahasan kemarin apa gimana tuh bang? Itu poin. Kalau misalkan menurut gue ya, kalau bahasanya kenapa sih orang tuh butuh trigger dulu gitu kan? Gerak. Ya. Apa enggak ketika lampu kuning nggak nggak gerak? Karena emang apa ya, kayak sifat bawaan manusia gitu. Hmm. Jadi eh, takut, rasa takutnya itu sama kayak dia punya rasa apa, survive ya, Hmm. bertahan hidup lah kalau misalkan zaman dulu ya. Ketika muncul sesuatu yang ini level menakutkannya beda ya, ya, ya bukan berbicara tantangan tapi hukuman. Punishment. Nah, ketika bicara tentang hukuman rata-rata orang takut. Akhirnya terpaksa memaksakan diri untuk mau ke arah situ. Pun kita belajar sebelumnya gimana sih sebelum adanya untuk hukuman, sebelum adanya trigger tadi, dorongan, paksaan. Bagaimana kita memunculkan kesadaran. Kesadaran ini kan sesuatu yang lo boleh suka-suka. Artinya ada butuh trigger yang lebih lagi luar biasa daripada sekedar hukuman. Karena yang dilihat sama orang itu ketika hukuman itu yang dalam kasus jangka pendek. Eh. Ini yang bikin misalkan bayar kontrakan jatuh tempo 3 hari lagi. Rasa takutnya akan ke bawah karena Iya. akan gerak cari akan benar-benar ini. Berbeda dengan contoh misalkan gini, gue pengen ngamanin biaya kontrakan selama setahun. Beda, triggernya beda. Padahal ini untuk next ke depan, dengan gue bisa ngamanin biaya kontrakan selama setahun, tiap bulannya gue nggak perlu tergesa-gesa lagi cari pemasukan. Nah, berbeda halnya dengan tadi, 3 hari lagi sudah waktunya bayar bulanan. Padahal kalau misalkan kita berbicara tentang punishment hukuman tadi, ini adalah kebaikan kita. Cuma dasarnya manusia tadi. Yang jangka pendek ketakutan yang akan dialami dalam waktu itu yang lebih takutnya daripada nanti. Jadi untuk mempersiapkan bakal masa depan untuk hal yang nanti itu kalah dengan hal yang di depan mata.
Makanya emang ya kita contoh ya, padahal emang belum tentu buruk. Contoh misalkan tadi bayar kontrakan 3 hari gitu tempo, kita nggak bayar 3 hari, telat 1 hari, nggak ada yang parah-parah banget, nggak. Bahkan dari kecil kita udah terbentuknya seperti itu. Contoh, awas tuh ada ini, awas tuh ini, awas nanti jatuh. Iya. Karena yang dekat, walaupun bahasa nanti jatuhnya itu yang terdekat, bukan tahun depan jatuh. Hmm. Nah kalau misalkan bicara tentang masa depan masih jauh di depan. Dan kita masih punya banyak alasan, punya banyak hak juga untuk ntar. Lagian belum menguntungkan juga buat hari ini, belum menguntungkan buat besok. Masih lama untungnya itu masih di 10 tahun ke depan, gue baru bisa ngerasain untungnya. Karena yang terlalu jauh seperti itulah, ya, penundaan yang jadi banyak. Misalkan bicara tentang besok nih, coba lah. Ketika lu bicara tentang besok, lu dapat duit nih, yang penting sekarang lu kerja. Iya. Siapa orang yang nggak mau? Atau ketika lu kerja nih, 1 jam bayar 50.000. Bahkan gue yakin orang akan 24 jam lebih akan bekerja karena udah ada hitungan sih. Sejam lo kerja gue bayar 50.000. Seberapa banyak jam lo kerja gue bayar segitu. Yakin dia nggak bakal ngambil libur. Iya. Nggak cuma 8 jam kerja. Bahkan bisa 24 jam. Karena ukuran yang instan itu yang dilihat. Ya, trigger itu bisa dikatakan juga tujuan kali ya. Bisa juga gitu. Karena Acuan ya. ya, iya bisa acuan lah ya. Lebih tepatnya. Alasan untuk gerak. Ya, iya. Alasan untuk Tapi gue baca buku gini bang, kayak dari yang contoh yang tadi lo ya, gitu, bayar kontrakan 3 hari ke depan sama menyiapkan bayaran kontrakan setahun, gue tarik kayak ada dua gitu ya. Yang pertama gain pleasure, istilahnya tuh, sama avoid pain. Yang gain pleasure tuh kayak tekanan, bukan kayak kita menganggapnya tekanan. Oh udah 3 hari nih bayar kontrakan. Berbeda dengan yang avoid pain itu tadi, menyiapkan ke depan ya. Dengan kayak apa ya? Ya kita kayak nggak, ya beda gitu bang rasanya gitu kan. Tapi kan gimana caranya walaupun ini 3 hari ke depan nih gue bayar kontrakan, bukan sebuah tekanan. balik lagi ke dasarnya tadi. Sifat dasarnya kita itu ya kudu dipres, Ya. kudu ditekan. Umumnya ini kita lihat dalam lingkungan kita saat ini ketika dipres kayak gitu baru. Iya, iya. Ini bukan masalah menganggap tekanan, bukan menganggap tekanan. Masalahnya ada yang bagian mana yang kita anggap sebagai alasan kita bisa gerak. Iya, iya. Nggak banyak orang yang cuma karena tekanan dia bisa gerak. Ada juga yang karena tekanan malah nggak gerak. Karena dorongan malah nggak gerak. Iya kan? Iya. Bahkan mungkin ada yang dengan berpikir, oh misalkan tadi menyiapkan uang kontrakan selama setahun. Bagaimana caranya? Ada yang bisa melakukan. Jadi nggak semata-mata itu semua, ada yang bisa menganggap itu tekanan, ada yang enggak. Jadi intinya bukan masalah tekanannya. Jadi intinya bagian mana yang bisa menjadi alasan kita untuk bisa gerak. Iya. Ya, rata-rata orang kan ketika misalkan balon di tangan ini akan meledak sekarang, lu lempar lah. Dengan berbeda dengan yang meledaknya nanti 5 jam lagi. Apa? 4 jam masih gue pegang. Ya, 4 jam setengah masih gue pegang. Udah mau dekat 5 jam baru lempar. Akhirnya dengan hal-hal yang makin dipres ke arah hasilnya akan terjadi lebih pendek jaraknya, akan paksa untuk melakukan itu. Jadi jiwa survive tahan hidupnya ini teraplikasi ke arah yang sekarang ini kayak pun bukan masalah hidup dan mati. Kalau di hidup dan mati juga keren tuh. Waktu lu tinggal 24 jam lagi nih. Pasti mau ngelakuin ibadah gitu. Yang baik-baik ya. Iya, iya. Tahu karena nggak tahu tadi. Nah, tadi nyantai. Jadi bahkan karena nggak tahu ini yang bahas orang sewaktu-waktu nggak ngaruh. Kita nggak tahu apakah Belum 11 tentu detik ya. lagi atau 2 detik lagi pas
minggu lagi nggak tahu, tapi itu nggak kalah, maksudnya kalah kali itu dengan yang pasti. Benar. Kalau pengen merancang masa depan belum pasti, yang kita lakukan cuma siap, belum pasti hasil. Nah itu akan disepelekan dengan hasil yang nyata pada saat itu. Mm. Kita melakukan ini, kita mendapatkan ini langsung, Mm. itu akan lebih berpengaruh daripada yang nanti. Padahal kalau kita menyiapkan yang nanti pun kayaknya lebih enak juga. Karena yang nanti pun dengan yang kita lakukan sekarang lah. Jadi Iya. Gimana? Kumpulin trigger nikah nih. Bisa. Kan nanti apa besok deh kita tentuin aja Bang. ini contoh kalau misalkan nikah sudah terlanjur langsung mau nggak mau. Nah, dengan yang menyiapkan beda, dengan yang udah terlanjur kejadian mau nggak mau walaupun nggak punya duit. Nah, apa bedanya? Bisa kan sama-sama nggak punya duit, bisa aja sama kejadian walaupun belum kejadian itu bisa sama aja. Kenapa mesti ketika kejadian itu baru harus, kenapa sebelum kejadian nggak harus gitu Nggak kan? harus. Artinya harus ya punishmentnya yang deket atau hasilnya yang deket, yang mau nggak mau harus versi kita ya kan? Yang menjadi acuan trigger. Contoh gua hari ini, aduh buat besok nih nggak ada duit lagi buat makan, hari ini udah pasti ngapain, karena kita sudah tahu duit di tangan kita udah nggak ada, berarti besok harus ngapain, hari ini harus ngapain, sudah mulai dari sekarang. Dan misalkan duit masih banyak nih, cukup lah buat setahun, belum tentu kita ngelakuin buat untuk yang tahun depannya. Mau ngapain setahun aja belum habis, Sudah habis baru. Oh iya. ya nanti sebuah akhir tahun Sudah habis baru. Sama. Pas sudah habis baru mana lagi nih. Mana lagi? itu dasar kita, dasar manusia. Ya kita harus tahu akan hal itu. Jadi yang membuat kenapa sih banyak penundaan, kenapa sih banyak hal-hal yang sebenarnya kita tuh nggak males, cuma karena menunda apa yang harusnya bisa kita kerjakan saat ini. Malas mah enggak. Jadinya kalau malas itu adalah penyakit, nggak akan kalah cuma sekedar dengan kebijakan, cuma sekedar dengan aturan. Kalau itu benar-benar penyakit, emang udah orang yang begitu mau dikasih aturan kayak gimana tetap nyeleneh gitu. Ketika ada ya alasan untuk bergerak itu dan memang ada perubahan ya itu bukan suatu alasan malas itu. Sebenarnya mah bisa. Gitu. Nah, dasar selain daripada itu adalah percayaan akan hasil. Ketika ya rata-rata secara umumnya kita menuntut bukti dulu baru percaya. Apa buktinya dengan gua ngelakuin ini? Hasil itu hasilnya buat gua, bukan bercontohan dengan hasil orang lain. Ini yang gua rasakan. Ketika ini belum ada efek, belum ada rasanya, gak akan percaya. Ketika bangun pagi ada efeknya, efeknya seperti apa? Gua rasakan belum. Makanya gua bilang nggak ada orang yang untuk bangun pagi atau datang pagi ke kantor, cuma mereka bingung menjawab alasan ngapain gua harus datang. Alasannya Sebenarnya berarti bisa dikatakan penting ya bang alasan kita membuat alasan untuk gerak itu. alasan itu kan sifatnya fleksibel. Kita bisa jadiin alasan untuk hal yang negatif atau yang positif. Nah, buat kita gerak apa buat kita diem, karena sama aja satu. Kita mau pengen diem kita bisa kumpulin 1000 alasan ya buat kita nggak gerak. Sama halnya dengan kita pengen gerak, alasan bisa kita buat 1000. Kenapa gua harus gerak hari ini? Kenapa gua harus diem? Kenapa cuma sekedar sakit perut aja nggak kalah mau untuk jalan? Dan kenapa orang yang sakit perut aja jadi izin seharian masuk? Secara logika kalau berobat ke dokter seharian pun apa? Enggak. Terus ketika lo misalkan lu minum obat istirahat kan kayak gimana gitu? Ya tadi hal-hal yang ya apalagi kalau misalkan dalam kasus
Nah, membina bina orang ya. Cuma kita berada dalam lingkungan yang positif. Positif ini perlu ada bina, perlu dibina. Kalau misalkan kita ibarat kita masuk ke sekolah elit, sebelum tentu murid yang ada dalam sekolah elit itu semuanya elit. Tetap butuh pengarahan. Ya, bukan karena sekolahnya yang elit, jadi orang-orang sana semua jadi elit. Tetap ada pengarahan, pembinaan di dalam. Dan kita udah dikenal dengan lingkungan positif, bukan karena kita masuk ke dalam lingkungan positif itu jadi positif, belum tentu. Karena ada pembinaan untuk menstabilkan, untuk merasakan bagaimana di lingkungan positif ini kita pun bisa menjadi positif. Pun ketika dia masuk lingkungan positif belum tentu di awalnya positif juga ya. Berangkatnya dari mana-mana. Iya. Jadi gimana caranya? Benar nggak? Pasti dengan praktis. Contoh gua dulu, kalau bicara gue belajar, pernah baca buku, gue belajar, gue praktekkan, gue kasih penerapan Dan hukum diri sendiri. hukum diri sendiri. Karena pengen perbandingan ketika gue punya keinginan dengan apa, bahasa motivasi, dengan cari alasan yang menguatkan, ternyata hasilnya gue bandingkan dengan ketika gue akan menghukum diri gue kalau misalkan gue nggak mencapai itu. Contoh dulu pernah dalam satu kali di buku latihan matematika, gue kan punya sendiri latihan PR beda kan. Kan beda, ada 3 buku. Di buku latihan itu ada nilai matematika gue itu di bawah, nggak di bawah mas, di bawah 50 kan, hitungan 100. Di sebelahnya gue tulis, di sebelah yang nilai itu, di lembar sebelahnya gue tulis, ini kali terakhir gue dapat nilai segini, berikutnya kalau gue dapat di bawah 90 gue akan push-up 100 kali. Ya, terus orang juga kadang bikin begitu belum tentu bisa lagi, Karena kan ya kita sendiri juga yang buat gitu ya kan bang. yang tahu. Gila. Ini. Cuma tadi gue pengen buktiin ya, jika dengan gue munculkan rasa aduh malas, jadi kalau misalkan sekian itu nanti malah apa, belum tentu waktunya kapan, entah kan itu jadi waktu gue yang lagi capek gue dapat nilai itu, kalau gue pulang aduh kacau gitu. Jadi sakit Mikirkan ke sana gitu ya. akhirnya ya itu, sejak dari situ lihat di lembaran berikut nggak ada di bawah 10. Kan kita ya tergantung kitanya, kalau kita punya tekad yang kuat untuk berubah, ya itu tadi nggak ada orang yang bisa berubah, kita sendiri, cuma kita menciptakan alasan yang seperti apa untuk kita bisa gerak. Kalau secara kita motivasi kita belum bisa bisa jalan atau buat kita gerak, coba belajar buat bagaimana menghukum diri kita, bukan kita benci sama diri kita. Kadang-kadang kan kalau misalkan ada entah TV error, komputer error, ada yang dengan sabar ngebenerin, kayak ini ada yang nggak sabar digetok. Iya. Ya, nah digetok tuh kadang-kadang ada yang buat, ada yang makin parah. Makin parah. Nah, sama dengan yang sabar sekali, kadang-kadang mentok kan, kadang ada yang gitu. Karena saatnya kita keras sama diri kita, saatnya kasih apresiasi diri, walaupun misalkan target belum tercapai, tapi dengan apa yang sudah kita lakukan, ya, contoh dalam kasus penjualan, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, kita sudah melakukan iklan sekian kali dalam sehari, sudah melakukan ini itu dan segala macam, dikasih belum kelihatan, belum ada hasil apresiasi, kita sudah melangkah sejauh ini, artinya kita sudah berbeda dari kita yang sebelumnya tidak melakukan apa-apa. Artinya bukan karena kita nggak punya hasil jadi ya kita kerjakan sia-sia, yang kita kerjakan malah malah jadi menghabis-habisin waktu doang. Ya, itulah kegagalan yang harusnya ya kita kalau makin maju terus coba dan coba terus ya, jadi malah jangan, nggak usah kayak mungkin contohnya dari lu itu, ketika emang mendapatkan nilai di bawah 90 ya udah lakuin punishment juga gitu. Nah, mungkin nanti ke depannya tuh karena kan kalau lu mungkin yang itu bang sekali mencoba dan berhasil ya, dan bisa gitu kan, lalu memutuskan enggak, gua nggak
dan sampai mendapatkan nilai di bawah 90 dan lo mencapai itu. Nah kan pertanyaannya bagaimana yang nggak mencapainya? Karena kan kadang juga secara potensi ini perlu juga kita gali dalam diri. Secara potensi kita sudah sadar secara logika, gue punya kemampuan. Kenapa kemarin jatuh gimana? Kenapa kita tahu sebab? Oh gitu Ya. Nah, sebabnya salah satunya itu belajar yang mana, yang keluar yang mana. Dan pun mungkin beberapa hal ketinggalan di situ, ketinggalan pelajaran. Cuma ada beberapa contoh dalam kasus penjualan kita itu sendiri masih ragu kalau kita bisa jual. Gimana kita mau kasih punishment dalam diri? Ya. Contoh kita sudah rata-rata penjualan misalkan 5 seminggu, 5 menjual 5 unit seminggu. Yang kita jatuh 1 unit, buat punishment pasti naik. Dengan kita yang kadang-kadang seminggu, sebulan, 1. Kita mau bikin punishment kalau gue nggak dapet 5 dalam minggu ini, boro-boro, boro-boro lu lakuin punishment, nggak bakal. Karena akan berpengaruh ke, ya itu tadi, ketika kita bikin punishment pada diri kita, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Iya. Kecuali kita bikin kesepakatan sama teman kita, tuh kalau misalnya gue capek kali jadi main ini, nanti gue lari keliling lapangan 10 kali. Nah temennya itu mengingatkan, oh lu nggak dapet nih gitu kan. akan jadi Iya iya. kalau nggak pakai kemeja nih kayak marketing 50.000 ya Ah. akan jadi. Nah, ya. Balik lagi cuma kerasnya seperti apa kan kan ya lah juga nggak akan jadi juga penegasan. Contoh dengan kita sekarang ya kan ya kan salah absensi selama ini dengan ngomong Iya. dengan kenyataan yang ada kan begitu tegas kan. Tapi bang, yang ini nih, apakah ya kita nggak tahu juga ya, apakah orang yang maaf ya orang yang bunuh diri pun ya sebenarnya dia bisa dikatakan membuat alasan dia sendiri nih. Itu jelas buat sesuatu itu nggak ada yang tanpa sebab. Ada Kita sebab, lakukan ada akibat. cintai seorang aja bukan karena tanpa alasan, benci sama orang juga bukan tiba-tiba benci, tiba-tiba cinta, enggak benci. Kalau tiba pandangan pertama gue langsung cinta gitu, enggak. Padahal mah enak Ada dilihat. sesuatu, Iya, ada sesuatu. sesuatu. Entah kita mempersiapkan versi kita dulu ya, ketika melihat orang itu sesuai dengan versi kita, jadi langsung oh ini yang gue cari, ya panjang agak ada piramidnya sedikit. Pas ketemu orang ini yang gue bayangin, ya kan? Tanpa adanya alasan itu, semua orang itu tertarik belum tentu. Tapi balik-balik yang itu, terus izin Tuhan itu loh, alasan yang paling tingginya. Karena kita sering kita pelajari kemarin, ya. Eksekusinya itu atas itu. Secara prosedur lah. Mak, kita punya andil untuk merubah. Nah, kan kemarin gue sempat bilang, pernah nggak gue bilang? Nah, kayak Google Map. Ya. Google Map tuh yang siapa operator Google-nya itu sering sewot kan, habis suruh belok kanan malah lurus. Sebelum belok kanan sudah diingetin 300 meter belok kanan, 100 meter belok kanan, lurus. Tapi apa daya? Ya kan? Untuk kita yang ngambil keputusan jangan. Google Map tetap ngarahin lagi, ngasih rute lagi yang panjang. Karena dia rutenya dekat. Karena lewat, tetap. Ketika udah dikasih tahu seperti ini, kan ada pilihan, bukan pilihan, ada entah kitanya nggak tahu bahwa ini mah kelewat gitu bang, udah kelewat gitu, kayak udah bablas lurus gitu kan, udah tahu lurus aja gitu kan, ada banyak juga gitu di sana gitu. Ketika kehidupan kita juga kayak gitu sering. Itu juga Udah masuk terlanjur alasan bohong ya. gitu. Jadi iya maksudnya ya mungkin itu salah kita bahwa nggak ngeliat gitu kan, harusnya lihat terus gitu, depan jalan lihat gitu.
Nah, gara-gara nggak lihat jadi lurus atau apa udah tahu pas ngelihat kenyataan kok gangnya kecil gitu kan meragukan banget ya jalannya jelas sebenarnya lurus gitu kan balik jadi kayak itu dalam kehidupan seperti itu nggak? nggak ngeh gitu. Ah, Dan sering dikasih notif cuma nggak kedengeran, ah, kasih tahu nggak kelihatan. Kenapa? Terlalu sibuk dalam perjalanan, kita ngobrol nggak fokus, nggak tenang, sehingga notif yang tadi, petunjuk yang tadi nggak kelihatan ya. Makanya kadang kita protes, kok diarahin ke jalan sini, padahal tadi sudah diingetin lewat situ. ah, hmm. Kayak yang kita latih nih saat ini. Karena selalu menghadirkan Tuhan dalam keseharian kita biar semakin peka, makin ingat kita. Kalau diingetin sedikit langsung nyambung hmm. gitu, langsung kedengeran. Walaupun lagi berisik kita ngobrol sama orang, banyak pikiran kita jalan, tapi kita ngeh apa yang diingetin. Karena kan dari hati kolbu kita ini lah seorang Tuhan yang sering menyampaikan kita ingatkan, kadang kayak bentuknya dirasa, kayak tunjuk, kayak ide lah, maksudnya dari ya, kadang-kadangnya kelewat. Bahkan ada bahasa kayak gini kembalikanlah kepada yang punyanya apakah emang ya udah semuanya gitu kan. Nah, kalau yang setahu gue tuh ya hasilnya aja gitu kan ya usaha mah usahanya kita gitu maksudnya sebagai manusia kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik lah. Nah, tapi untuk hasilnya itu kan ya Tuhan sendiri yang nah apakah kalau yang gue tahu gitu ya apakah emang kita mengembalikan sama ke usaha-usahanya dari ini Tapi secara kebutuhan rezeki, hmm, rezeki itu sebenarnya sudah disebutkan untuk setiap makhluknya kan, bahkan nggak gerak sekali gitu. ya Tapi kebutuhan dalam versi Tuhan ya, bukan versinya kita. Versi kita ini adalah keinginan untuk lebih. ada Kenapa manusia kita menuntut diri kita untuk gerak ngambil. Nah, ada cerita dulu yang gue sampaikan tentang kapal di atas gunung. ah, Kalau kita menunggu versi kebutuhan menurut versi Tuhan ya, akan ada saatnya nanti entah ada orang yang dari atas gunung tiba-tiba nyamperin kita, ini ada kelebihan apel nih, atau tiba-tiba apelnya jatuh melindungi kita nih, apel punya kita. Tapi kalau kita pengen lebih, pengen cari, pengen milih, kita harus naik. Iya, cara kebutuhan lah. Makan kan bisa sering sampai. Makan pun nggak bisa kita kategorikan kebutuhan. Kalau misalkan di rumah sudah ada nasi sama garam, kan intinya mau makan. ah, Ya. Kenapa yang jadi keinginannya kita pengen tambah chicken, tambah ikan, tambah lauk lain. Juga yang menuntut kita nih, wah kurang pengeluaran, kurang duit gue buat beli ini, gue beli itu. Harus secara kebutuhan, cuma versi Tuhan, jangan versi kita. Hmm. Kalau kita selalu, nah kembaliin itu masalah kebutuhan, hmm. versinya, akan kita menuntut sesuatu yang nah, cuma wayahnya kalau kita pengen lebih, Ya, usaha nah mencari bermanfaat. Kalau misalkan secara pribadi cukup untuk diri betul kita betul sendiri, cukup. iya Kalau kita pengen bener berbagi, pengen sih misalkan jadi perantara untuk melengkapi kebutuhan orang-orang di sekitar, hmm. lah jalan naik gitu. ah, Nah, kita nggak mau jadi perantara untuk menyampaikan kebaikan, cicing, diem. Iya. ya apapun yang dikasih ya udah gitu ya kan iya Kadang udah kayak gitu aja udah nggak mau gerak, dikasih apa aja protes. itu Selalu kayak ngerasa iya kayak ya gitu. bang betul ya ketika emang kayak pengen lebih ya, tapi diem aja kayak ya di logika pun nggak masuk akal ya gitu kayak Lah, akhirnya ya malah pengen cari-cari hal-hal yang menurutnya instan kan. ah, Apa nih sekarang-sekarang nih? Gak usah lah gue sebutin nanti band. Susah juga ngedit ntar sensornya. Iya. Karena pengennya nih, Hmm. walaupun ada kalanya. Ah, ya, ada kalanya. Cuma
Kalau menurut versinya gini, kalau kita sering melakukan, misalkan kita hari ini bohong, ya besok bohong. Nah kan gue sama lu bohong. Kita gue ngomong sama Ari juga, bohong juga sama, karena pengen nyaman. Orang lain temennya mau bohong lah. Udah sering bohong, ini bohong ini akan jadi hal yang biasa. Jadi Bisa hal yang refleks aja nggak sengaja gitu sebutnya. bisa karena terbiasa pun ya kebohongan pun bisa terjadi seperti itu. Jadi Makanya yang masalah karena dalam lingkungan ini kita benar, ini kita anggap lingkungan ini benar, hanya lingkungan yang lain salah. Karena satu tempat ini tadi kita udah kebiasaan kita di sini dengan ngomong begini, nah versi kita dengan bicara seperti ini, melakukan ini benar versi kita. Ketika ada yang lain beda dari yang kita lakukan, salah nih. Kan yang misalkan walaupun yang misalkan yang kita lakukan ini sebenarnya salah, tapi karena seringnya dilakukan jadi benar, jadi sah-sah aja gitu. ya, malah jadi egois ya, gue lu ya gue benar kok di sini gitu kan, ya lu apaan ya jangan sampai seperti itu.